Oke, baik kakak-kakak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Salam wabarakatuh. sejahtera, selamat sore. Semoga kabar kakak-kakak hari ini baik semuanya ya. Amin. Amin. Ya, baik kakak-kakak, kita mulai pembelajaran kita pada tatap maya hari ini, yaitu bagaimana kita mengenal refleksi. Namun sebelum kita memasuki pelajaran seperti biasanya, kita awali dulu dengan berdoa bersama. Berdoa dimulai. Selesai. Baik, sebelum kita masuk, tetap kita selalu senantiasa memperhatikan kesepakatan kelas, ya, karena setiap memulai kegiatan harus selalu didahului dengan kesepakatan yang harus dibangun. Jadi seperti biasa pada permulaan tatap maya kita, yang pertama adalah menyalakan kamera. Jadi ini sebenarnya aturan dari pusat ini, Kak, menyalakan kamera. Kemudian mematikan mikrofon pada saat berlangsungnya penjelasan-penjelasan dari fasilitator. Kemudian hadir seutuhnya, ya, menghargai waktu bersama, maksimalkan fitur chat. Ada hal-hal yang mau disampaikan bisa ditulis melalui kolom chat. Misalnya mau ke toilet apa dan sebagainya. Kemudian kalau mau menyampaikan sesuatu secara langsung, klik raise hand, ya, sebelum bertanya. Dan kadang-kadang terjadi gangguan, ya, gangguan teknis, itu adalah hal wajar. Intinya di sini adalah bersabar. Kemudian baik kakak, selanjutnya kita memulai dengan ice breaking. Atau ada kakak-kakak yang bisa memimpin ice breaking? Biasanya kalau di pengalaman saya yang saya ikuti, seperti memimpin doa, ice breaking, itu biasanya diserahkan kepada peserta siapa yang bisa tampil. Ya, saya tahu kalau ice breaking dari kakak-kakak yang memiliki bermacam-macam, bervariasi, dan mungkin ada yang sangat unik. Jadi saya menawarkan kepada kakak-kakak untuk siapa yang bisa tampil memimpin ice breaking. Ada? Kak Ya. Ismail, banyak pengalamannya itu. Jadi satu kali lagi Kak, kalau bisa dinyalakan kamera supaya lebih menarik ini tatap maya. Ya, saya juga belum bisa mengenal satu-satu kalau tertutup terus. Ya, kemudian penyampaian saya yang selanjutnya adalah kalau pertemuan tatap maya kita cantumkan atau kita sepakati jam 2, maka sebaiknya kakak sudah membuka laptop 10 menit sebelum waktu. Karena membuka laptop itu ada prosesnya. Biasa juga berputar-putar dulu, sudah lewat 5 menit belum terbuka. Jadi kita antisipasi memang mengenai waktu supaya
Kalau jam 2 kita mulai, bisa tepat waktu. Kalau jam 2 kita mulai baru buka laptop, yakin saja pasti lewat. Ya, pasti lewat. Paling tidak 15 menit. Ya, itu pesan saya. Kemudian teman-teman yang belum sempat hadir ini kalau bisa disampaikan sebelumnya. Kalau memang tidak sempat di jam 2 misalnya, kita negosiasikan maunya jam berapa, kita bicarakan kembali. Ya, siapa tahu ini hal bisa berubah-ubah. Artinya tergantung kesepakatan kita. Kenapa? Karena ini kita yang buat, kita yang bikin ini waktu. Jadi saya selalu mau melempar jam berapa yang disepakati. Ya. Yang penting jangan pagi karena rata-rata kita mengajar. Ya. Kalau jam sebelum duhur itu masih banyak aktivitas di sekolah, kadang masih ada yang belum pulang dari sekolah. Ya. Jadi kita ambil kesepakatan jam berapa yang bagus. Malam juga bisa. Ya, cuma kalau main PSM kalau malam kan harus ditunda juga. Ya, karena kalau olahraga itu pencinta PSM semua. Ya. Oke, ada yang bisa memimpin? Kaspar bisa? Oke, kalau tidak saya dulu. Iya. Silakan diaktifkan mikrofonnya. Aktifkan mikrofon supaya bisa berkomunikasi. Saya mulai Kak ya, perhatikan anakku. Huruf ya, perhatikan ya. Huruf itu angka itu adalah huruf. Saya ulangi, angka itu adalah huruf. 1 tambah 2 sama dengan 7. Ingat tadi saya angka itu adalah huruf. 1 tambah 2 sama Angka dengan itu. 1 tambah 1 sama dengan 8. Kalau 3 tambah 7 berapa? 3 tambah 7. Iya. Yang 10. Iya 10. Salah. 3 tambah 7. Jadi Saya ulangi. Angka itu adalah huruf. 1 angka tambah itu 1 adalah huruf. sama dengan 8. 1 tambah 2 sama dengan 7. Kalau 3 tambah 7 Huruf. yang diperhatikan nih clue-nya tadi, kata-katanya. Angka itu adalah huruf. Nah, itu dulu. Yang mana? Angka itu adalah huruf. Jadi Angka itu adalah nanti ini kita masing-masing mencari bahan untuk ice breaking, kita bawa ke sini. breaking. Ya. Iya, setiap kita awali ini pertemuan kita ice breaking dulu untuk Breaking. membakar semangat. Cuma jangan terlalu banyak ice breaking juga. Ya, menurut teman saya dalam pembelajaran terlalu banyak ice breaking itu guru gagal itu. Gimana? Cuma menyerah. Angka itu adalah huruf. 1 tambah 1 sama dengan 8. Ya. Angka itu adalah Jadi huruf. kalau 4 tambah 4 sama dengan 10. 5 tambah 5 sama dengan 8. Iya. 2 tambah 3 sama Nojeng, dengan maju deh, Nojeng.
Pertanyaan saya 1 tambah 2. 7. Iya, 7. 7. Mengerti Kaspar? Kenapa 1 tambah 2 dapat 7? Ismail coba. Kenapa bisa 7? Angka itu, Huruf. huruf itu adalah angka. Angka itu adalah huruf. Angka itu adalah huruf. Iya. Berarti Jadi, 1, berarti 4, betul. 2, 3. Betul. Mengerti kan? 1 tambah 2, 7. Ya, jadi angka itu adalah huruf. Jadi kalau 1 berarti 4 karena S, Ya. A, E, U. Mengerti? 1 itu 4 karena S, A, E, U huruf. Ya. Jadi kalau 2, 3 D, U, A. Paham nih Kaspar? Oh, Jadi, angka saya itu masih mau adalah belajar sama Pak Ismail ini. Ismail sudah dapat rumusnya, jadi sudah dapat rumusnya. Ada apa merumusnya? Jadi tadi banyak pengalaman. Ya, jadi nanti ini Hmm. kita semua peserta masing-masing mencari referensi ice breaking untuk kita bawa. Nanti kita tampilkan. Saya nanti Insyaallah. ditunjuk atau mungkin langsung saya. Kemudian jadi ada 2 itu yang mengawali. Berdoa, insya Allah dipimpin oleh peserta juga. Sama kalau kita di kelas biasa. Ada anak-anak yang mau memimpin doa, maju ke depan, kan begitu. Ini yang pembiasaan di kelas ini yang kita lakukan juga di sini. Ya, sudah paham Kak? Sudah ya? Nanti Sudah. nanti pada pertemuan berikutnya kita cari lagi ice breaking yang menantang logika. Iya, iya, iya. Iya. Jadi ice breaking itu banyak, bisa dalam bentuk gerakan, bisa dalam bentuk teka-teki, ya bisa dalam bentuk cerita. Ya, kita jangan fokus pada gerakan, bergerak, berputar. Itu kan ice breaking juga namanya. Tapi ada juga ice breaking yang menantang untuk dihitung logika. Nah, jadi ada beberapa macam. Yang jelasnya yang seru, yang unik. Oke, baik Kakak, kita mulai pembelajaran kita hari ini, yaitu mengenai refleksi. Namun sebelum saya lanjut, kira-kira ada yang mau berpendapat? Ya, ada yang mau berpendapat? Atau saya tanya dulu, adakah di antara kita ini pernah melakukan refleksi di sekolah pada saat mengajar? Pada saat mengajar. Kira-kira ada? Ya. Andi Santoso. Ada yang pernah melakukan refleksi? Atau Maaf, mungkin? Kakak, fasilitator lagi sementara mengisi anu ini. Oh iya. Dimengerti. Jadi begini Kakak, kalau ada begini tetap bergabung saja dulu. Intinya bergabung saja dulu karena kita daftar hadir ini semua aktivitas kita ini terekam otomatis. Jadi ini bukan saya yang buat lagi daftar hadir, semua terekam secara otomatis. Jam berapa masuk, ya, berapa lama dalam kegiatan ini, ya, berapa menit membuka kamera, berapa menit menutup kamera, ya, berapa kali bicara, semua terekam otomatis. Sebentar tinggal saya buka. Oh, misalnya ke Aspar, oh dia tadi terlambat sekian menit. Si Ismail cepat keluar misalnya. Jadi ada semua terekam semua. Iya, termasuk. Semuanya ada. Semua aktivitas kita ini direkam. Makanya itu. Ya. Oke, baik Kakak, kita lanjut. Refleksi kembali. Atau jangan-jangan kita belum mengerti betul apa itu refleksi. Menurut Kakak, refleksi itu apa sih?
saya menantang kakak ini, kira-kira apa itu refleksi? Nih, kita ini di kurikulum Merdeka memang yang harus harus mengedepankan refleksi. Setiap kegiatan pembelajaran yang kita lakukan itu harus selalu ada refleksi, Kak. Makanya sangat ditekankan itu refleksi harus hadir dalam setiap pembelajaran. Ya, saking pentingnya ini, Kak. Waktu saya mengikuti program ini, mendaftar harus menyelesaikan dulu topik di PMM masalah refleksinya. Itu jadi syarat. Begitu sangat penting ini, Kak, refleksi. Jadi bagaimana, adakah apa itu refleksi kira-kira? Maksud saya begini, Kak. Kalau saya yang bicara terus ini, itu berubah fungsi saya dari fasilitator menjadi narasumber. Jadi sebaiknya ayo kita ramaikan ini, berbagi pengalaman, berbagi cerita, berbagi pendapat, apa yang kita bahas supaya ramai ini. Karena jujur saya, tugas saya hanya memfasilitasi kakak-kakak untuk berbagi ilmu. Saya hanya menampung dalam satu wadah ini untuk kita berbagi ilmu. Ya, setiap kita itu memiliki kelebihan. Ya, cuma kalau kita simpan saja tidak keluarkan, macam mana kita tahu? Susah ini. Jadi maksud saya kalau ada begini, ayo ngomong, saya bicara saja, tidak ada yang disalahkan di sini. Iya, coba silakan bosku. Ya, menurut saya refleksi dalam pembelajaran itu kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan umpan balik dari pembelajaran yang telah berlangsung dengan tujuan untuk memperbaiki pembelajaran sebelumnya. Menurut saya, Pak. Iya, ada yang lain sudah luar biasa ini pendapatnya Kak Aspar. Mantap ini, luar biasa, betul ini. Ada pendapat lain, Kak? Ayo diramaikan ini. Misalnya, iya, silakan Kak Kamarudin. Ya, terima kasih atas kesempatannya, Pak. Ya. Kalau menurut kami refleksi itu dilakukan di akhir pembelajaran, setelah kita melakukan proses pembelajaran bersama siswa. Jadi refleksi ini ternyata evaluasi apa yang sudah kita lakukan dalam proses pembelajaran. Kemudian ada umpan balik antara guru dengan siswa, apa yang menjadi kekurangan dan kelebihan, dan dari situ kita ambil sebagai acuan untuk memperbaiki pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Iya, luar biasa. Mantap ini. Saya kira sudah kena semua ini, maksudnya refleksi. Saya kira sudah cocok. Jadi kalau mau kita lebih singkatnya lagi, bahwa refleksi itu sebenarnya mengingat-ingat apa yang sudah dilakukan itu dalam memori, tetapi bisa juga dalam bentuk media atau konten. Misalnya kita melakukan pembelajaran di video, ya, diambil gambarnya, ya, di mana kekurangan saya tadi pada saat melakukan pembelajaran, apa yang saya terapkan. Misalnya, jangan sampai kita terlalu banyak instruksi, hanya terus memerintah, ya, demonstrasinya tidak ada. Ini yang direfleksi. Jadi dalam pembelajaran sebenarnya itu harus imbang. Ada instruksinya, ya, ada peragaannya, kita mempraktikkan, memberikan contoh, dan ada siswa melakukan. Jadi mengingat-ingat, mengenang. Ya. Kalau dalam bentuk video kita lihat ditampilkan cara kita mengajar. Oh, kekurangan saya di sini. Ini sudah cocok, ini yang mau diperbaiki. Jadi intinya itu refleksi. Jadi apa yang disampaikan Kak Aspar sudah betul, ya, Kak Kamarudin juga sudah kena. Dan itulah untuk mengoreksi diri kita. Apa yang kita lakukan pada saat melakukan pembelajaran. Kalau tidak ada refleksi, kita tidak akan tahu
di mana letak kekurangan kita, di mana salah kita. Ya, selalu jadi apa namanya? Wah, ini sudah benar. Ini sudah benar, tidak perlu melakukan refleksi. Diktator namanya itu. Itu cara pembelajaran guru orang dulu. Guru-guru kita dulu, diktator. Mengajar saja, mau tahu, pokoknya harus tahu. Tanpa mempertimbangkan apa yang dia lakukan pada saat mengajar. Perlakuan apa yang diberikan kepada peserta didiknya. Ya. Jadi itulah refleksi. Baik kakak-kakak, saya masuk di berbagi layar dulu untuk materi kita pada hari ini. Ya. Jadi Jadi tujuan dari sesi kita kali ini adalah peserta dapat melakukan refleksi atas bagaimana mereka melakukan refleksi selama menjadi guru PJOK. Yang kedua, peserta dapat mengasosiasikan antara refleksi yang sudah dipelajari dengan pentingnya refleksi berkaitan dengan profesinya serta keberpihakan pada murid. Jadi kakak-kakak sekalian, barangkali ada yang mau berbagi cerita ya, tentang pengalaman mengajar kakak-kakak di sekolah masing-masing, apakah itu pengalaman menyenangkan dan pengalaman yang tidak menyenangkan ya. Mungkin ada yang bisa bercerita. Kalau saya dulu banyak masalah memang yang bercerita. Sampai-sampai setiap kami melakukan meet begini, biasa waktunya lewat 1 jam. Karena suruhnya diskusi. Banyak masalah. Banyak pendapat dari peserta. Ya. Ada yang menceritakan tentang suatu ketika mengajar. Kemudian ada orang tua siswa masuk langsung pegang leher bajunya. Langsung dipukul apa dan banyak begitu. Jadi kakak-kakak diminta sekarang menceritakan kira-kira pengalaman apa yang sangat berkesan ya pada saat kakak mengajar di masa lalu ya. Apakah itu menarik, apakah itu kenangan buruk, pahit. Silakan Kak kalau ada yang mau bercerita. Ya. Termasuk saya pernah mau mengajar sepak bola tapi tidak ada bolanya, misalnya. Ya, saya pernah mau mengajar bola voli, tetapi tidak ada ini dan sebagainya. Iya, silakan Kak. Kak Aspian. Baik, terima kasih Pak. Saya ingin minta maaf sebelumnya Pak, kakak. Iya. Karena saya terlambat. Iya. Ketiduran kakak. Jadi untungnya bunyi alarm HP-ku. Iya. Ini kan saya ingin bercerita. Jadi ini silakan. Saya lanjut. Saya ingin bercerita di sekolah kakak. Suatu ketika itu saya mengajar, kebetulan pas pelajaran yang saya ajarkan itu permainan bola kecil. Nah, kasti ya? Iya, kasti. Di kelas 5. Saya terkendala di situ itu hari masalah bola kakak. Nah, bola kasti itu yang dipakai memang kalau yang sebetulnya kalau ketika kena anak-anak pasti sakit sekali. Apalagi anak perempuan. Iya. Jadi saya biasa kasihan. Iya. Jadi saya akali kakak. Bolanya itu saya buat dari kantong plastik. Nah, saya kantong plastik yang saya remas keras-keras. Jadi ketika si peserta didik itu kena bola, tidak terasa sakitnya.
Nah, Iya, seperti iya, itu iya. Kak, yang mungkin bisa saya cerita di sekolah. Terima kasih. Jadi ini cerita yang sangat menarik. Ini yang dinamakan ATM, ya, ATM. Amati, tiru, modifikasi. Begitulah kita guru PJOK. Ya misalnya bola kasti tadi, ya tidak ada bola kita modifikasi. Jadi semua bisa dimodifikasi. Lapangannya, bolanya. Saya juga kadang begitu, tidak ada bola kasti, saya buat dari kantong plastik, dengan kertas di dalamnya baru dianyam pakai tali rapia, sudah jadi kasti. Kemudian yang kedua dari Kakak Spian tadi, terlambat katanya karena ketiduran. Ya. Ini sudah masuk ini Kak, sudah masuk bentuk refleksi. Berarti Kakak akan merefleksi, oh kenapa saya tidur jam sekian? Seharusnya tidak. Iya. Ya kan? Ya, ini sudah dalam bentuk refleksi ini. Secara tidak langsung Kakak merefleksikan diri sendiri. Jadi semua yang kita lakukan itu ada bentuk-bentuk refleksinya. Jadi ini menarik ini. Terus yang lain ada lagi. Ayo ramaikan, bagus ini. Balas ini fasilitator kalau jadi narasumber ini. Woi bosku ke Aspar, langsung. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Ya, ada pengalaman buruk ketika masa lampau, itu pada saat saya PPL, Kakak. Pada saat Gimana? itu, Mana BPL ini? ya, waktu PPL di mana itu? Di Petran. Iya, iya. Pada saat itu mungkin saya apa namanya ceritanya refleks sama anak-anak. Ketika itu saya tidak sengaja menendang, makanya saya takut sekali melakukan itu kepada anak-anak. Karena Iya. waktu itu anak-anak juga kurang ajar begitu, sehingga saya emosi langsung refleks itu sama anak-anak. Makanya saya berjanji Melayan tendangan. ya tidak mau lagi melakukan sampai sekarang kepada anak-anak. Kemudian hal-hal yang menyenangkan itu ketika anak-anak itu sudah bahagia melakukan olahraga. Pada Ya, saat itu saya merasa betul. sangat senang ketika anak-anak berolahraga, bergerak, tersenyum dan bahagia. Itu yang saya suka sama anak-anak. Ya, cukup sekian itu pengalaman saya, Kakak. Iya, jadi terima kasih, luar biasa nih. Tempa-tempa Rom. Jadi gunakan fitur emoji juga di sini ya, supaya ramai. Untuk apa dipasang ini kalau tidak digunakan? Jadi ada fitur emoji. Semua harus dikuasai fitur-fiturnya. Luar biasa Kak Aspar, terima kasih atas ceritanya yang sangat menarik. Jadi sebenarnya begini, kita itu menggali cerita-cerita dari kakak, sebenarnya secara tidak langsung sudah mengangkat topik refleksi. Tadi Kak Aspar kan sudah merefleksikan diri, takut kan, artinya di mana letak refleksinya pada saat wah saya tidak mau lagi melakukan ini, ya toh? Itu artinya ada kekurangan di situ, berarti ada kekurangan. Maka dengan cepat, secara spontan melakukan refleksi. Wah, saya tidak mau lagi lakukan. Salah ini, tidak benar ini. Itu kan refleksi. Jadi kita secara tidak langsung dari cerita kakak-kakak ini terseret masuk ke dalam refleksi. Iya. Jadi terima kasih kakak-kakak. Mungkin ada yang mau menceritakannya lagi pengalamannya. Kira-kira menurut kakak yang poin kedua ini, seberapa pentingkah refleksi itu kita lakukan? Ya, secara umum saja.
Kalau secara khususnya kan refleksi pada saat kita melakukan pembelajaran. Ya, tapi kira-kira kalau secara umum seberapa penting itu refleksi? Kira-kira kalau kakak-kakak membahasakan kira-kira seperti apa? Silakan. Ada yang silakan Kak Aspian. Menurut saya Pak, Kakak, refleksi itu sangat perlu dilakukan setiap akhir pembelajaran karena untuk memperbaiki kualitas pembelajaran yang kita lakukan atau flashback supaya bagaimana cara untuk bisa melakukan pembelajaran yang lebih bagus dan terukur daripada hari ini. Seperti itu Kakak, mungkin begitu menurut saya. Super sekali, mantap, Masya. Jadi luar biasa, memang seperti itulah. Intinya adalah bagaimana kita terus memperbaiki dan memperbaiki pembelajaran kita melalui refleksi yang kita lakukan. Kira-kira seperti itu intinya. Oke, baik kakak-kakak, kita lanjut. Saya kira kalau mengenal refleksi dan apa dan mengapa refleksi kita sudah bahas. Kita lanjut saja pada slide berikutnya. Jadi mengapa penting bagi kita untuk melakukan refleksi? Ya, saya kira sudah dijawab sempurna tadi oleh Kak Aspian tadi. Mengapa penting? Ya karena saya pertanyakan tadi, seberapa pentingkah refleksi itu kita lakukan? Kemudian apa itu refleksi? Sudah kita bahas juga tadi. Dan yang ketiga adalah apa yang bisa kita refleksikan sebagai guru PJOK. Silakan Kak. Apa yang bisa kita refleksikan sebagai guru PJOK? Kalau menurut kakak apa itu? Ini secara eksplisit, ini secara khusus, kira-kira apa yang bisa kita refleksikan pada saat mengajar? Iya, silakan Kak Kamarudin. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Terkait dengan apa yang bisa kita refleksikan sebagai guru PJOK, yang tentunya di sini ini terkait dengan metode apa yang kita lakukan ketika membelajarkan siswa. Ya, tentunya kita lihat dari proses pembelajaran itu, apakah metode yang kita gunakan itu efektif, ya, dalam menyampaikan materi kepada peserta didik tersebut. Makanya di akhir pembelajaran bukan hanya kita yang kemudian sekedar melihat dari kekurangan, tapi kita melemparkan kepada siswa tersebut, ya, bagaimana cara mengajar Bapak, apakah kalian paham dengan metode itu atau bagaimana, sehingga mereka juga berperan di dalam mereka berperan di dalam bagaimana proses pembelajaran yang selanjutnya itu bisa kita rancang sesuai dengan keinginan mereka. Makanya dari tadi itu yang kita tampilkan dari tadi itu berpihakan kepada murid peserta didik. Makanya bukan hanya kita yang kemudian merefleksi diri kita sendiri, tapi kita juga tanyakan kepada murid tersebut, apakah metode yang kita gunakan itu mereka paham dengan apa yang kita sampaikan. Mungkin seperti itu, Pak. Wah, iya, luar biasa.
Saya kira ini mantap sekali dari apa yang disampaikan oleh Kak Kamarudin bahwa apa yang bisa kita refleksikan sebagai guru PJOK yaitu bagaimana kita mengajar, ya, materi apa yang kita bawakan, ya, kira-kira peserta didik kita senang dengan materi itu, ya. Yang pasti Kak, kalau peserta didik tidak senang, tidak tertarik, pasti tidak efektif pembelajaran kita. Yakin saja, tidak efektif. Sehingga tujuan pembelajaran yang kita mau capai tidak akan tersampaikan. Jadi sudah betul sekali apa yang disampaikan oleh Kak Kamarudin bahwa harus sesuai antara apa yang ingin kita sampaikan atau materi apa yang akan kita bawakan dengan keinginan daripada peserta didik. Makanya pembelajaran ini selalu didengungkan bahwa pembelajaran itu berpusat pada peserta didik. Ya. Senangkah dengan materi ini? Ya. Sehingga dalam kurikulum Merdeka kita ditawarkan beberapa opsi, ya, dengan menggunakan diferensiasi, ya. Jadi bisa dengan konten, bisa dengan proses, bisa dengan produk. Dalam satu materi sekaligus itu bisa terlaksana. Contohnya, ya, kita mengajar bola voli, cara melakukan servis atas, Tidak semua peserta didik kita bisa, yakin saja. Nah, pada saat itu ada juga siswa atau peserta didik yang mungkin kurang enak badan, agak sakit tetapi masih bisa ikut dalam praktek. Ya kita berikan bentuk lain, mungkin menonton video, ya, bagaimana dia melakukan servis atas. Tidak perlu dia mempraktekkan. Jadi kita gunakan konten yang ada. Ya, cocok sekali ini apa yang disampaikan oleh Kak Kamarudin. Baik, Kakak. Kita lanjut pada slide berikut. Tindakan seorang guru. Jadi tindakan rutin, ya. Kemudian ada tindakan reflektif. Ya. Tindakan rutin seperti mengabsen, menyampaikan materi, meminta murid berbaris, memberikan kalimat instruksi dan lain-lain. Kemudian ada refleksi perbaikan, ya. Refleksi perbaikannya adalah tindakan reflektif. Kita yang buat pada saat itu, artinya spontan. Ya, dengan cara tadi mengabsen dengan cara yang berbeda. Mungkin dari kita semua, ya, dari kita semua yang mengatur ini dengan cara apa kira-kira kita mengabsen sehingga peserta didik kita tidak jenuh atau tertarik. Ya, mungkin menyebut nama, kemudian memberikan numerasi berhitung. Ya. Kemudian yang kedua adalah menyampaikan materi dengan tambahan alat bantu. Ya, kalau di SD ya rata-rata kita untuk memantapkan memudahkan menyampaikan materi, kita sebaiknya memakai alat bantu, ya, seperti menonton video, ya, konten. Kemudian alat-alat lain yang berhubungan dengan materi yang akan kita bawakan. Kemudian kalau di tindakan rutin adalah meminta murid berbaris, ya, meminta murid berbaris. Kemudian tindakan reflektifnya adalah meminta murid berbaris dengan cara mengasihkan, ya, mengasihkan. Ya, saya kalau di sekolah biasanya
Berbaris itu sangat susah ya, susah diatur, apalagi anak SD. Ayo berbaris. Sangat lama kalau kita harapkan dia sendiri yang berbaris lama itu. Ya. Biasanya saya suruh ayo kelilingi saya. Ya kan? Semua mengelilingi saya dan menghadap ke saya. Menghadap ke Pak Guru. Semua akan lakukan itu. Sekarang buka lingkaran. Buka lingkaran untuk lurus, berbaris lurus. Sudah selesai. Ya. Kalau dipanggil saya berbaris, saya cepat-cepat ini ke depan. Lama itu kan. Jadi ayo kita cari model-model yang menyenangkan, tetapi bisa mencapai tujuan. Tujuan kita adalah membentuk barisan. Ya. Kemudian memberikan kalimat instruksi dengan bahasa yang berbeda. Kalau kita mungkin masing-masing punya trik bahasa apa yang akan kita pakai pada saat melakukan pembelajaran. Saya tidak bisa menyampaikan kalau harus begini, ini harus begini. Tetapi ayo kita berkreasi kira-kira bahasa apa yang bisa kita gunakan untuk bagaimana siswa atau peserta didik senang. Ya. Sehingga setiap kali kita sebagai guru PJK tidak hadir di sekolah, selalu dirindukan oleh peserta didik. Karena kita punya trik cara yang menarik, yang menyenangkan. Baik kakak-kakak, kita lanjut. Jadi dalam melakukan pembelajaran, kita senantiasa memperhatikan 7 karakteristik praktik mengajar reflektif. Ya. Yang pertama, memiliki fokus pada tujuan dan konsekuensi dari proses pengajaran yang kita lakukan. Ya. Tujuan itu yang paling utama dalam menentukan tujuan. Ya. Sehingga dalam modul ajar itu, yang pertama adalah apa tujuan pembelajarannya. Tujuannya dulu. Ya. Baru kita susun langkah-langkah selanjutnya. Kemudian menggunakan siklus monitoring, evaluasi, mengecek kembali praktik mengajar yang dilakukan. Ya. Kemudian menggunakan bukti dan data dan seterusnya dan terusnya. Kira-kira kakak sudah bisa baca. Ya. Yang jelas kita lakukan ini harus menghadirkan 7 karakteristik ini dalam praktik mengajar reflektif. Jadi sekali lagi, refleksi dalam pembelajaran sangat penting untuk kita lakukan. Jadi nanti dalam pembelajaran kita selanjutnya ini akan hadir bentuk-bentuk refleksi yang dalam bentuk praktik. Ya, dalam bentuk praktik. Ada analisisnya, mulai dari modul ajar sampai pada praktik mengajar. Jadi supaya bisa diperhatikan ini, kita lanjut. Analisis cerita. Ini yang menarik ini kakak. Analisis cerita. Silakan kakak menganalisis cerita berikut ini. Kakak baca dulu, baru kita masuk pada pertanyaan. Amati dulu ceritanya, ya. Kemudian kesimpulan apa yang bisa kita dapat, ya. Baru kita masuk pada pertanyaan dari cerita ini. Jadi ada pertanyaannya sebentar kak ini. Silakan diamati, dilihat, dibaca dengan baik. Silakan kak, saya kasih waktu 5 atau 7 menit barangkali.
Silakan ke kamar dulu. Ya, dari ceritanya ya Pak, mungkin yang menjadi kekurangan adalah tidak adanya stimulus atau gambaran awal bagaimana sebenarnya itu yang dikatakan menembak ke apa namanya ke ring. Seharusnya ada semacam video yang diberikan oleh Pak Raga kepada ditampilkan kepada murid-muridnya sehingga sampai di lapangan mereka tidak apa namanya tidak meraba seperti apa itu yang kaki diiperkan dan sebagainya seperti itu Pak. Iya, iya, iya. Jadi harus ada stimulus awal, gambaran Betul. awal. Oh seperti ini tekniknya. Kalau hanya sekedar materi, ya bacaan-bacaan itu kurang merangsang biasanya kepada siswa. Iya, betul. Silakan dia mati yang lain dulu. Dia mati dibaca, kemudian pasti masing-masing punya pendapat dan silakan disampaikan. Bisa dicatat juga supaya langsung disampaikan. Biasanya kalau kita baca kemudian save di kepala, pada saat mau bicara lupa. Jadi bisa selalu menyiapkan ballpoint dengan kertas untuk mencatat poin-poinnya, apa yang mau disampaikan. Oke, gimana? Ada yang mau disampaikan? Oh, sudah dibaca, Kak? Kita lanjut di slide berikutnya. Pertanyaannya dulu, ya. Kita masuk di pertanyaannya, baru kita jawab. Bisa dibagi kelompok barangkali. Saya bagi kelompok dulu, Kak, ya. Mudah-mudahan bisa ini. Baru satu kelompok, masing-masing satu pertanyaan barangkali. Ya, karena dua pertanyaan ini.
Mungkin sudah muncul Kak pembagian kelompoknya. Klik, tinggal diklik gabung. Ya, siapa kelompok 1, siapa kelompok 2. Jadi silakan dijawab. Kelompok 1 adalah pertanyaan yang pertama. Bagaimana praktik mengajar yang dilakukan oleh Pak Raga? Hubungkan dengan praktik mengajar PJOK Ibu Bapak selama ini. Kemudian kelompok 2 mengerjakan soal nomor 2, soal yang kedua. Apabila Ibu Bapak menjadi Pak Raga, maka refleksi seperti apa yang akan Ibu Bapak lakukan. Ini dibuat dalam bentuk apa namanya? Bisa dalam bentuk berbagi layar sebentar barangkali. Presentasi bisa. Mau PPT, Iya, mau PPT, mau apa, silakan. sharing. Kaspar berapa orang nih? 3 sih. Kelompok berapa Kaspar? Ada tuh klik gabung, klik saya gabung. Klik gabung, ada tuh gabung klik. Di mana Kak? Saya sudut kanan atas. Join. Iya. Ya. Gimana itu rekam? Oke. Gimana ya? Anda lagi pas orang yang ini. Jika mau menjauh kan? Udah. Yang apa gitu mah itu coba lalu ya mama dari nama Sumas. Silakan berdiskusi dengan kelompoknya. Ini saran aja kan? Ini saran. Entan berarti. Di tinggi suara dong. Yang ini aku kasih kecil di suaranya nanti cuy ki masih nanti. Puna mikrofon namanya lagi ya berarti ada suara tak ke sana kan? Puna reki berkunjung klik juga join. Tengah alamin banyak yang saya sampai. Klik misalnya.
Mai bisa lihat apa yang bisa lihat. Itu tuturatan untuk
Ya, silakan kembali Kak kalau sudah selesai. Kalian kiri HP itu bukan. Ya, baik. Ini ada yang saran kalau masih kiri rumah. Nyar ko pen romo. Kita menyewa Bagaimana kelompok 1? Kelompok berapa ini yang sudah? semua nggak kembali. Sudah kembali semua? Belum. Tes tes. Ya, siap. Kak Aspar belum ada? Belum kembali. Tersesat ke kapan, Kak? Kirimkan link. Suruh kirim, kasih link. Iya. Tarung, sum, tarung. Di grup, di grup. Iya. Kirimkan linknya di grup. Lama ya? Dari misalnya tinus tas kayaknya. Bagaimana Kak, sudah kelompok 1? Ada yang bisa presentasikan? Kak Ikhwan itu kelompok berapa ya? Iya, kelompok 1 kayaknya. Satu jam 60 menit. Paling sedikit 30 menit. Kira Ada di grup WA itu saya bagi soalnya. Siapa itu Kak Ikhwan? Nggak bunyi suara Kak Ikhwan. Nggak aktif mikrofon Pak. Jadi ada di grup WA itu soalnya.
namanya. Aduh. Pak Erang, apa kabar Kak Erang? Luar biasa Kak Erang. Kelompok berapa tadi Kak Aspar? Kelompok 1 ya. Itu ini kelompok satu. Kasih aku ini. Ya, saya kasih waktu 5 menit lagi untuk merampungkan. Saya lah presentasi Ya. tunggal refleksi. Silakan kelompok 1 mempresentasikan, bisa dengan share screen ya, berbagi layar dalam bentuk apapun, yang penting ada bisa kita baca. Kalau kami dulu itu biasanya karena dalam satu kelompok itu, karena apa namanya, kemampuan kita dalam itu berbeda-beda. Kadang ada teman itu menulis tangan saja baru dipoto, baru dibagikan. Jadi bebas saja, yang penting bisa dibaca, dimengerti dan bisa ditanggapi. Ya, silakan kelompok 1 kalau sudah siap. Ya, halo. Halo. Oke, halo Pak. Halo Kak. Aktifkan dulu kamera. Supaya ini. Saling melihatlah. Ya. Kulihat, kita lihat juga. Susah kenal ini kalau begini. Saya kelompok 1. Kelompok berapa, Mu? Kelompok 1 di. Ya. Kelompok 1 kan Maju. Mungkin Kaspar yang bisa jawab kelompok 1. Jadi kelompok 2 bisa menanggapi yang disampaikan oleh kelompok 1. Oke, baik. Tes. Ada pentulan suara ya? Tes. Siap.
Jelas, jelas. Yes. Yang ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa Kamu terpantul suaranya nih. Jawaban. Halo. Jawaban dari kelompok 1. Tunggu dulu. Mana itu pertanyaan? Kelompok berapa? Yang pertanyaan satu kelompok berapa? Kelompok 1. Yang pertanyaan itu bagaimana praktik mengajar yang dilakukan oleh Pak Raga Aduh, tidak. hubungkan dengan praktik mengajar PJOK Bapak selama ini? Ya, bagaimana praktik mengajar? Coba. Oh iya. Baik. Jawaban kami dari kelompok 1. Pak Raga mungkin menggunakan Sedikit Pak. Pantul suara. terpantul Iya, namanya yang tidak bicara dimatikan. Yang bicara saja yang aktif mikrofonnya. Ya, coba ya. Bagus. Ya, baik, saya ulang kembali. Jadi pertanyaannya itu bagaimana praktik mengajar yang dilakukan oleh Pak Raga hubungkan dengan praktik mengajar PJOK Ibu atau Bapak selama ini? Iya. Jawaban dari kelompok kami banyak ini. Pak Raga mungkin menggunakan pendekatan holistik yang menekankan pentingnya pengembangan fisik, mental, dan karakter siswa secara bersamaan. Ini selaras dengan praktik PJOK yang saya lakukan, di mana olahraga tidak hanya tentang aktivitas fisik, tetapi juga tentang bagaimana membentuk karakter siswa melalui kerjasama, disiplin, dan sportivitas. Iya, itu dari kelompok kami jawabannya, Pak. Oke. Betul sekali, mantap. Jadi di sini adalah pendekatan holistik, intinya menyeluruh. Kemudian dari kelompok 2 mungkin ada yang mau menanggapi dari jawaban Pak atau Kak Aspar tadi. Mungkin ada yang mau ditambahkan, mungkin ada yang kurang setuju dengan jawaban Kak Aspar, silakan ditanggapi kelompok 2. Atau sudah jelas kelompok 2? Oke, bagaimana ada? Ya, jadi pendekatan holistik ini yang saya garis bawahi. Pendekatan secara menyeluruh. Baik, kelompok 2, siapa yang jadi jubirnya? Kak Aspian di mana tadi? Kelompok berapa? Kak Andi Santoso, Kak. Wih. Kelompok 1. Kelompok berapa Kak Andi? Kelompok 1. Yang pertanyaan pertama, kelompok 1. Iya. Berarti sudah terwakilkan tadi Kak Andi? Iya, mungkin yang bisa ditambahkan di sini. Iya, betul. Untuk kelompok 1 ya, Pak. Betul. Iya, silakan. Dari kalau dia melihat dari cerita Pak Raga, dia
Iroke kiri. Silakan lanjut, Kak. Oke, bisa dilihat dari dia menyamaratakan kalau menurut teman-teman dia Pak Raga ini menyamaratakan semua peserta didik tanpa mengetahui kemampuan siswa yang lain. Dengan kalau menurut pengalaman teman-teman itu biasanya untuk perempuan dan laki-laki itu berbeda dari metodenya. Kayak kalau memasukkan bola ke ring itu perempuan kita kasih maju-maju sedikit garisnya, berbeda dengan laki-laki untuk mendapatkan hasil yang bagus, ya, memuaskan. Cukup Mungkin kali. itu salah satu refleksi yang bisa diambil dari Pak Raga. Caranya Pak Raga tadi menyamaratakan. Iya. Artinya tidak mempertimbangkan masalah gender, jenis kelamin. Ya, kemampuan siswa kan berbeda-beda. Betul. Setiap siswa itu punya kemampuan yang tidak sama. Mungkin dari persoalan gender, persoalan obesitas, kemudian persoalan fisik. Jadi kita bahas kemarin itu pada tatap maya pertama, ada namanya masalah postur, ada yang tinggi, ada yang pendek. Tentunya kita memberikan perlakuan yang tidak sama. Kemudian ada yang gemuk sekali juga, obesitas, kelebihan lemak. Nah, ini butuh juga perlakuan yang khusus. Kemudian masalah gender, jenis kelamin, jelas tidak bisa kita samakan perlakuannya. Karena kemampuan dari segi kemampuan saja sudah pasti berbeda. Oke, baik, mari masih dari kelompok 1 tadi Kak Santoso. Sekarang kelompok 2. Kak, pasti. Betul. Ya, kita lanjut kelompok 2 coba. Kak siapa ini? Kak Parisal kelompok berapa tadi? Kelompok 1, Kak. Mana kelompok 2 ini? Saya tadi itu Pak kelompok 2 Pak sama Pak Andi Santoso tadi. Iya, sama Pak Ismail. Kelompok 2 itu Pak. Itu jawabannya kelompok 2 Pak dari Kak Andi Santoso. Oh, iya. Sedikit saya tambahkan Pak. Silakan Kak, silakan. Iya. Sebetulnya pembelajaran apa yang dilakukan Pak Raga itu sudah bagus. Tapi lebih bagus lagi seperti yang dikatakan Kak Andi Santoso itu tidak boleh mengesampingkan karakteristik keistimewaan peserta didik. Dan di mana tadi gender, ada pria, ada laki-laki, ada tinggi, ada pendek, seperti itu. Dan Pak Raga itu tidak mempraktekkan cara melempar, bagaimana cara melempar bola atau menembak bola dengan benar, tidak mempraktekkan. Jadi anak-anak itu langsung saja disuruh melakukan dengan memperlihatkan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai, seperti itu Pak. Saya kira seperti itu Pak. Iya, terima kasih. Oke. Jawaban kelompok 2. Dari kelompok 1 ada tanggapan untuk jawaban kelompok 2? Adakah? Ya, tambahan Pak, yang jawaban nomor 2. Menurut kami, jika Pak Raga mengadopsi diferensiasi dalam pembelajaran, maka hal tersebut juga sejalan dengan praktek PJOK saya. Setiap siswa memiliki kemampuan fisik yang berbeda, sehingga saya perlu mengatur kegiatan yang sesuai dengan kemampuan masing-masing siswa, memastikan setiap siswa memiliki kesempatan untuk berkembang
tanpa merasa tertinggal atau tertekan. Menurut saya, Pak. Ini sudah luar biasa, sangat sempurna kayak ini Kak Aspar. Luar biasa. Tempo-tempo Rom. Kita lanjut Kak ya. Ini sudah jam berapa ini? Ya, sudah hampir kita masuk refleksi. Jadi kakak-kakak sekalian, kayaknya kita sudah sampai pada penghujung materi. Sebelum ditutup, seperti biasa kita mengadakan refleksi, mengerjakan pertanyaan melalui Jamboard. Sebentar saya kirimkan di fitur chat. Ya. Kemudian ada beberapa hal juga yang mau saya sampaikan, bahwa nanti pada saat sesi berikutnya usahakan kita lebih cepat bergabung, ya, lebih cepat, insyaallah. Jadi apalah artinya kita belajar refleksi ini, tetapi kebiasaan kita dalam pembelajaran diri kita yang tidak direfleksi. Ya, kalau terus terlambat itu artinya refleksi tidak berhasil. Jadi kita coba belajar dari sini untuk menerapkan. Kebiasaan Kak, kalau siang tidur siang Abela. Bagaimana itu? Begadang ini. Begadang kalau malam ini, bosku. Baik Kak, saya kirimkan Jamboardnya, kemudian kita jawab melalui Jamboard. Silakan Kak, Tabe sudah ada di chat itu, buka fitur chatnya. Silakan dibuka. Kayaknya harus secara masih ingat caranya kita. Masih ingat caranya tak? Caranya masuk di fitur chat, kemudian klik linknya, akan muncul pertanyaan. Setelah pertanyaannya muncul, buka ini sticky note, kemudian jawab pertanyaannya melalui sticky note dengan terlebih dahulu menuliskan nama. Jadi ada 2 slide ini Kak.
dua pertanyaan. Ya, ada dua pertanyaan. Oke, kayak apa namanya? Kak Kamarudin ini sudah masuk, tapi baru nama. Maksud saya begini Kak. Ya, langsung lagi tulis nama, langsung lanjut jawabannya. Jangan langsung simpan. Ya, jangan langsung save atau simpan. Jadi nama dulu, langsung lanjut jawaban. Baru simpan. Mohon maaf Pak Kak Fasid, Silakan. karena saya buka Zoom-nya ini di HP, tidak mau terbuka anunya, fiturnya. Nggak bisa memang Kak, kalau HP. Jawab di kolom chat saja. Langsung di chat toh jawabannya di fitur chat. Pertanyaannya Pertanyaannya ada di layar. oh iya. Kelihatan kata. Jadi nanti slide kedua kalau sudah menjawab ini pertanyaan pertama, klik yang di atas tanda panah. Yang ada itu di atas 120. Klik ini akan muncul slide kedua. Ini. Jadi dua pertanyaan Kak harus dijawab. Aman. Kalau kurang mengerti bertanya Ki, Kaspar nanti jelaskan ini. Masuk di mana, Kak? Masuk ke dulu di chat. Kanan bawah. Di chat dulu baru diklik anunya yang warna biru. Iya, linknya yang warna biru. Linknya. Sudah itu muncul pertanyaan. Kemudian kalau mau menjawab, di kotak-kotak kah? Iya, kalau mau menjawab, Apa nih? klik di bawahnya tanda panah ini. Ya. Muncul Tulis sticky nama. note-nya. Baru tulis nama, atau kemudian langsung jawaban. Kalau Kak Kamarudin ini baru namanya yang muncul. Belum ada jawabannya. Di ini, Kak. Di mana Ki masuk? Di sini sambil sama-sama belajar ini Kak. Saya juga kadang bingung Ji. Jadi masuk di fitur chat. Iya. Di Zoom toh yang kemudian klik itu link kanan Coba bawah. Ki share ulang linknya, Kak, di fitur chat. Ya itu. Ya. Iya. Klik itu pasti muncul. Oke, sudah, Kak. Ya, seperti yang di layar muncul pertanyaannya. Kemudian kalau mau menjawab jangan menjawab langsung di bawahnya pertanyaan. Klik ini yang di bawahnya tanda panah, sticky note ini. Ini. Yang mana, Kak? Ini yang sticky tanda note. panah. Di bawahnya tanda panah. Oh iya. Di bawah tanda panah. Muncul itu lembaran, kertas. Siap. Nah, tinggal kita pilih warna. Ada warna di atasnya itu bundar-bundar. Warna apa kita suka. Kemudian tulis nama tak di situ. Langsung jawabannya. Siap. Iya. Kak, kalau mau pindah Zoom-nya ke laptop di mana? Ada di atas itu bundar-bundar merah. Meet. Bundar merah. Ini di atas.
Ini Ya. Kalau bagi atau di bawah yang Chrome saya klik Pak. atau Chrome, ada di bawah Chrome itu, klik kalau masih mau masuk di Meet, kembali ke Meet, Gmeet. Muhammad Kak Alif juga baru nama. Oh, iya. Sudah Pak, sudah Kak. Iya, siap. Besar kini tulisannya. Ya, Sampai ke halaman 2 meja tulis ya. yang selesai pertanyaan pertama bisa pindah ke halaman 2, Kak. Tekan di atas yang tanda panah ini muncul pertanyaan kedua. Ini. Iya. Iya. Jadi ini dulu nih, belum ada. Nah, sudah banyak yang selesai pertanyaan nomor 1. Silakan ke pertanyaan nomor 2. Kenapa miring ini? Di sini. Kalau di sini Pertanyaan nomor 2 belum terisi. Silakan ke halaman kedua, Kak. Slide kedua. Kak Salma, Kak Kamarudin. Buka ke ini yang di atas, yang tanda panah.
Oke. Belum ada masuk ini. Masuk di mana itu yang nomor 2, Pak? Ini di atas ini, klik ini. Klik ini yang Kak Fasil saya isi di kolom chat saja, Kak. ya, kalau yang pakai HP bisa. Klik ini yang di atas ya, tanda panah. Untuk menuju ke halaman 2 atau slide 2. Kasih. Biasa Kak Kamarudin ini semangat. Nah, sudah masuk. Kak Reski. Kak Reski sudah selesai di slide 2. Program sekarang. Izin Kak, kalau sudah selesai bisa keluar karena ada kerjaan ini sedikit. Tunggu dulu Kak, mau ditutup dulu baru kita sama-sama iya. keluar. Sudah. Kurang. Baik Kakak, jadi sambil mengerjakan ini matikan dulu nota Kak Kamarudin, matikan dulu mikrofon tak. Kamarudin, Kak Andi. Kak Andi. Iya. Oke. Kita mau foto-foto dulu. Kemana? Oke, baik Kakak. Kalau bisa diaktifkan dulu kameranya. Siapa yang bisa foto ini? Yang screenshot. Tapi aktifkan dulu kamera. Mau dikirim di grup. Kak Reski, Kak Malingkai, coba. Kak Spian. Pak Rizal, buka dulu kamera, kita foto-foto dulu. Baru ditutup. Atau ditutup dulu baru foto-foto. Oke, baiklah Kakak. Terima kasih atas partisipasinya hari ini. Saya kira hari ini luar biasa. Sudah luar biasa aktifnya. Saya anggap hari ini kita memang, saya jempol, ramai. Ya, ramai. Dibandingkan dengan pertemuan kita yang pertama. Jadi, mudah-mudahan pada pertemuan berikutnya lebih intens lagi, lebih ramai lagi. Sehingga kelas kita akan menjadi wow, hebat. Ya. Baik kakak-kakak, kita tutup pertemuan kita pada hari ini dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau kemana ini Kak Reski? Mau kemana Kak Reski? Foto dulu satu kali. Jempol kata apa? Foto dulu satu kali. Jempol no. Siapa yang foto? Ada di sini tukang fotoku. Mantap. Oke,
Siap, 1, 2, 3. Literasi. 1, 2, 3. Tak balik literasi tak. Tak ada lagi. Kamera belakang ku pakai. Itu kan kamera belakang. Neke. Tak balik lagi. Oke Kak, terima kasih banyak atas waktunya hari ini. Dan yang belum selesai tadi soalnya yang kedua diselesaikan dulu baru keluar. Kak, sedikit Kak. Adakah yang dikerja di LMS-nya itu Kak? Ada. Kak, kemarin ini tadi ini belum bisa terbuka, Dik. Yang mana Kak? Bisa dibuka itu Kak. Ya. Bisa dibuka itu. Ada elaborasi yang dikerja di situ. Sudah bisa.